Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kak, kita pulang aja ya, nontonnya lain waktu, ujar Nesa mendadak galau. Kenapa? Kamu ingin pulang sekarang? Belum terlalu malam, kata pria itu merasa belum puas mengakhiri malam ini. Aku ingat mama sendirian, kasihan. Kan ada Mbok Ijah, kita jalan dulu lah. Kamu kenapa sih pingin cepat-cepat pulang? Tanya Gama tak setuju. Nonton di rumah aja gimana? Kayak waktu itu, usul Nesa pada akhirnya. Oke deh, kalau itu mau kamu, ujar pria itu mengalah. Waktu masih 8:30 saat mereka pulang, masih belum malam untuk mereka yang biasanya begadang atau tidur di akhir waktu. Nes, ada yang pingin aku tanyakan padamu, tanya pria itu serius. Iya kak, kenapa? Sejak kapan kamu menyukaiku? Sejak belum sempat membalas, vibrasi handphone pria itu berbunyi, mengalihkan atensi keduanya. Gama hanya menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada gadis di sampingnya, mengabaikan panggilan itu. Kak, telepon, angkat dulu, siapa tahu penting, ujar Nesa mengalihkan pertanyaan itu. Tere, nanti aja di rumah aku telepon balik, ujar Kak Gama santai. Ada benarnya juga, mereka tengah di mobil berdua. Mungkin Kak Gama kurang nyaman jika menerima telepon ada dirinya. Beneran pulang nih, gak mau kemana dulu gitu? Pulang kak, ujar Nesa yakin. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Keduanya sama-sama diam menikmati perjalanan. Nes, kenapa diam? Kamu nyesel ya jalan sama aku? Tanya Kak Gama mendadak melo. Tangan kirinya terulur meraih tangan Nesa, menggenggamnya dengan lembut. Gak tahu kak, aku hanya merasa. Gadis itu terdiam. Gama melirik sekilas, menemukan kegalauan di matanya. Pria itu sampai menepikan mobilnya sejenak. Kenapa berhenti? Jangan berhenti sembarangan, nanti bisa kena tilang, kata Nesa memperingatkan. Pada kenyataannya, kamu yang udah nilang hati aku. Please, jangan merasa bersalah begini. Aku tidak suka melihat wajahmu bersedih. Aku mencintaimu, Nesa, ucap Gama menatapnya dalam. Bagai mimpi untuk dirinya, pria itu begitu gamblang mendeklarasikan perasaannya. Aku juga mencintaimu, Kak, tapi kita tidak boleh begini. Bagaimana dengan Mbak Tere? Kak Gama terdiam. Tanpa menjawab pun, Nesa sudah tahu kalau Mbak Tere tetap akan memenuhi hatinya. Nesa sadar dirinya tidak mungkin bersaing, apalagi keinginan lebih untuk memiliki. Terima kasih kakak sudah mau jujur juga mencintaiku, tapi aku ingin mengakhiri semuanya, ujar Nesa lirih. Kamu yakin? Bahkan kita baru saja memulai. Apakah kamu setega itu pada hatimu yang begitu bahagia? Kakak salah, aku sudah terbiasa dengan ini. Walau selama ini aku tersiksa dengan perasaanku sendiri, tapi aku cukup tahu diri. Kak Gama hanya mencintai Mbak Tere. Siapa bilang kalau pada kenyataannya aku juga menginginkan kamu? Bagaimana? Ini gila dan kita harus segera mengakhirinya. Tidak semudah itu, Nes. Apakah kamu pernah berpikir kenapa aku bisa melangkah sejauh ini? Aku sudah siap dengan semua resiko di depan yang akan kutemui. Aku berharap kamu pun begitu. Aku tidak seberani itu, kata Nesa ragu. Akan aku buat kamu lebih dari berani. Kamu sudah berani mengusik hatiku yang lama redup, maka jangan coba-coba untuk menghentikan sendiri. Kedua netra itu bertemu, tatapan yang begitu berbeda dari seorang kakak ke adik iparnya. Dua sejoli tanpa ikatan itu mengunci dalam diam, menatap lekat tanpa ada yang minat untuk mengakhiri. Sama sekali tidak menjauh malam itu, kini mobil mereka yang menjadi saksi perbuatan gila itu. Untuk yang pertama kali, Nesa sama sekali tidak menolak saat Kak Gama mengecup bibirnya dengan lembut.
Mereka sadar ini gila, tetapi untuk mengakhirinya pun seakan keduanya tidak rela. Gama akui, separuh dari hatinya telah Nessa miliki. Egois, iya, pria itu memang seegois itu, ingin menggenggam Nessa tanpa tahu cara mendekap Tere. Semua berkongsi dalam dirinya. Biarlah malam ini menjadi cerita mereka berdua. Kalaupun cinta harus memilih, ia akan lebih memilih yang selalu ada dan merasa dicintai. Bukan mencari pembelaan saat merasa bosan, bukan pula membenarkan cinta terlarang, seonggok daging berupa hati yang tengah mendeklarasikan perasaannya agar tetap bahagia dengan versinya. Seandainya semua porsi pada dirinya bisa diminta sesuai keinginannya, tentu ia tidak akan memilih jalan yang salah. Kendati demikian, mereka telah memulai dan entah berawal dari sudut mana, percikan membara malam ini begitu terasa. Keduanya saling memberi jarak dengan nafas memburu. Nessa membuang muka malu. Gama sadar akan hal itu. Pria itu malah mendekati kembali lalu mencium tengkuknya yang terasa kaku. "Makasih booster buat aku malam ini," bisik pria itu sukses membuatnya mati kutu. Entah itu sesuatu yang harus disesali atau tidak, yang jelas keduanya menikmati petualangan laknat itu. "Jalan Kak, jangan menggodaku terus," ujar Nessa bersemu. "Jalan kemana? Tujuan aku hanya kamu," selorohnya puitis. "Gombal terus, gak tahu apa aku deg-degan," ucapnya jujur. Ternyata mencintai suami orang itu bukan hanya tantangan, tapi bikin spot jantung benaran. "Nes, kita nikah yuk," ajak pria itu bagai petir di gelap malam. "Hah, jangan gila kamu Kak, aku masih tahu diri," ujar Nessa tak habis pikir. "Aku beneran udah gila, apalagi kalau di dekat kamu kayak gini, tidak bisa meminta lebih." "Jangan aneh-aneh deh, jalan mobilnya Kak," seru Nessa gugup sendiri. "Nes, aku serius." "Kak, please, jangan lakuin apapun lebih dari ini, aku merasa sangat berdosa." "Tapi aku mencintaimu, Nes, aku begitu bahagia dan terus dilanda penasaran saat kamu mabuk waktu itu. Aku pikir Kak Gama hanya butuh istirahat menenangkan pikiran, Kakak pasti capek." "Jangan mengalihkan pembicaraan, aku serius," ucap Kak Gama menatapnya semakin dalam. Nessa terdiam tanpa kata, sulit sekali mengiyakan hal krusial ini. Bagaimana mungkin kakak iparnya seberani ini? "Tidak usah dijawab sekarang, gak apa-apa, tapi aku serius." "Kakak sadar dengan apa yang kakak omongin barusan?" "Nikah?" tanya Nessa memperjelas. "Iya, kenapa? Kita boleh kan? Aku tahu status kamu di keluarga ini, tidak ada hubungan darah apapun dengan Tere, jadi boleh dong." "Ya ampun, tidak semudah itu Ferguso. Kenapa jadi seserius dan serumit ini?" "Tidak perlu menunggu besok atau lusa. Kalau kakak mau mendengar jawaban aku, tentu saja aku tidak mau," jawab Nessa dengan memejamkan matanya. "Kamu terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Aku akan menunggu," ujarnya kalem. Tersenyum lembut sembari mengacak puncak kepalanya santai. "Aku tunggu jawaban yang membuat aku bahagia, hanya itu," ucapnya tanpa mengalihkan tatapan itu. Nessa rasa ia sedang menggiring ke dalam perkara, tapi kenapa justru ia menikmati cinta terlarang ini? Andai saja Kak Gama itu bukan suami kakaknya sendiri, betapa bahagianya Nessa mendapat balasan cinta darinya. Namun, apa yang ia rasakan sekarang, bahu jaman duri yang menguliti hati, nyeri berada di persimpangan, melepaskan yang dicintai atau merangkul dengan segala problematika yang siap menghujamnya nanti. "Nessa," pria itu mengibaskan tangannya. "Udah sampai sayang, malah melamun," ujarnya membuyarkan lamunan panjang gadis itu. "Iya Kak," jawabnya sembari menurunkan tangan Kak Gama yang mengudara di depan wajahnya. Tanpa sadar, beberapa detik berlalu, keduanya masih terdiam dengan tangan digenggam Nessa tak sengaja.
Ngomong-ngomong, tangan kita romantis, celetuk pria itu tersenyum. Nesa menarik tangannya. Sejurus kemudian, gantian Kak Gama yang menggenggam semakin erat. Udah sampai Kak, jaga jarak aman, ujarnya memperingatkan. Harus ya, kan gak ada Tere. Kenapa harus jaga jarak aman? Tanya Kak Gama tak setuju. Emang seharusnya gitu kan? Kita harus pandai menjaga perasaan Mama dan juga Mbak Tere. Walaupun kita salah, aku langsung ke kamar ya. Selamat beristirahat. Pamit perempuan itu turun dari mobil begitu saja. Gama menatap dalam diam. Pikirannya mulai bercabang. Ada Nesa dan juga Tere. Semua sama-sama memenuhi hatinya. Kegalauan itu membuatnya susah tertidur. Entah dimulai sejak kapan tepatnya. Gama benar-benar jatuh hati dengan adik iparnya itu. Memutuskan merokok di balkon kamar, siapa tahu berjumpa dengan tetangga sebelah. Nyatanya wanita itu tak kunjung datang. Apakah Nesa benar-benar langsung tertidur? Saking penasarannya, Gama pun nekat mengetuk pintunya. Nesa yang malam itu baru membersihkan diri dan hendak tidur, bangkit kembali mendengar ketukan pintu. Buru-buru menyambar kardigan untuk menutupi gaun malam bertali satu yang ia kenakan malam itu, memakainya dengan cepat dan segera mendekati pintu. Hei, belum tidur. Sorry ganggu, aku gak bisa tidur, sapa pria itu di depan pintu. Iya, ini kan sudah malam. Kakak beristirahatlah. Aku juga mau tidur. Aku nggak bisa tidur. Katanya mau nonton di rumah. Tapi aku ngantuk, Kak. Ngajakin nonton biar nggak ngantuk karena mau jemput Mbak Tere ya. Tuduhnya merengut. Apaan sih? Enggak, Tere belum ngabarin. Ayo, Gama menarik tangannya agar perempuan itu keluar. Karena merasa kasihan, akhirnya Nesa pun menepati janjinya untuk nonton bersama. Malam itu di ruang tengah atas, keduanya memilih lesehan duduk di karpet bulu bersandar sofa. Katanya nonton, kok liatin aku mulu? Protes Nesa terlihat risih. Hatinya jedak-jeduk saat tangan Kak Gama mulai rusuh. Temani aku tidur malam ini ya, aku butuh kamu, ujar pria itu merebah, menjadikan paha Nesa sebagai bantalan. Suasana romantis itu mengalir begitu saja. Malam yang sunyi semakin membuat keduanya terlena. Perempuan itu memainkan rambut Kak Gama yang tidur di pangkuannya. Nesa benar-benar puas, bisa menatap berlama-lama tanpa bosan. Pria itu begitu menikmati usapan lembut kepalanya hingga ia terlelap begitu saja. Satu tangan kiri Nesa masih dalam genggaman Kak Gama, sementara tangan lainnya masih sibuk mengelus-elus kepalanya. Cukup lama posisi itu, hingga kaki Nesa terasa mati rasa. Malam semakin larut, perlahan Nesa menggeser tubuhnya, meraih bantal sofa, lalu memposisikan kepala Kak Gama di sana. Ia kembali ke kamar sebentar, mengambil selimut, lalu membungkus tubuh pria itu dengan kehangatan selimut tebalnya. Nesa mematikan TV, membiarkan pria itu menghuni ruang itu sendiri. Tidak mungkin juga ia menemani sampai pagi.